Alannya dari guru kita nih supaya kita terlindungi dari yang namanya jebakan setan ini nih atau kesesatan setan, Bib. Mohon izin, Bib. Tafadhol, Bib. Solusi terbaik agar kita jauh daripada kesesatan setan yang pertama adalah menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena kalau yang kecil ini kita dosa terus menerus nih, kecil lama-lama numpuk. Kecil dikit lama-lama banyak. Dikit akhirnya besar. Kemaksiatan yang besar akan mendatangkan tidak berkahan dalam kehidupan kita. Makanya kita hindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Ketika kita melakukan dosa terus menerus, maka hati kita akan kotor nih, akan terkunci. Fi qulubihim maradh fazaddahumullahu maradh. Ada penyakit yang ada dalam hati kita dan Allah tambahkan lagi penyakit itu. Kenapa? Kehancuran yang ada di dalam diri manusia ketika manusia itu jauh daripada naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa terus menerus, hati kita nih bahaya nih, terkunci hati kita. Dan dosa yang banyak sulit hidayah masuk ke dalam diri dan jiwa kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Nah, ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika baik maka baik semuanya. Jika buruk maka buruk semuanya. Jika hancur hancur semuanya. Apa itu? Itu adalah gulub, itu adalah hati. Jadi hati yang baik akan melahirkan pemikiran yang baik, maka lidahnya jadi baik, perbuatannya baik. Hatinya kotor, pikirannya kotor, lidahnya kotor, perbuatannya kotor. Jadi hatinya ini harus dibenerin nih. Jangan sampai hati kita nih, karena udah banyak maksiat, banyak dosa. Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim, gisawatu wa lahum adzabun. Jelas, jangan sampai kita nih hancur. Hati kita kotor, jiwa kita kotor. Kalau Allah udah kunci hati kita, hancur kita. Ikat dan sentuh hati kita ini untuk selalu ingat kepada Allah. Jaga keimanan dan ketakwaan kita. Gerakan hati kita untuk selalu dekat dengan majelis ta'lim. Hadir ke majelis ta'lim. Berteman dengan orang-orang yang soleh, soleha. Jadikan diri kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari ridhonya Allah. Pertama, amalan apa sih yang harus kita lakukan? Berteman dengan orang yang soleh. Berteman Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Syam. Dan berteman dengan teman-teman kita yang dekat dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang soleh. Minimum, sholat aja zuhur, asar, maghrib. Bisa kita gak ketinggalan. Karena teman kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Nggak mungkin nggak dia nggak nawarin, yuk sholat, nggak mungkin dia nggak nawarin sholat sendirian sama nggak mungkin, pasti dia bilang, ayo sholat dulu yuk, bareng yuk sholat, udah waktunya zuhur. Itulah gunanya teman orang soleh. Amal yang kedua, dekat dengan mereka, kita duduk ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya nih, kita ngerti dan paham apa itu hukum-hukum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin, laki-laki dan perempuan. Ayo, yang kedua ini kita menuntut ilmunya Allah, dekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga yang terakhir, munajat kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau jauhkan saya daripada kemaksiatan ya Allah. Saya ingin taubat, ingin berada di jalanmu ya Allah. Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau condongkan kami ke dalam kemaksiatan lagi. Jangan kau jadikan kami masuk ke terjerumus dalam kemaksiatan lagi. Ketika hidayah sudah turun kepada kami, ketika kami menjadi hamba yang dekat denganmu ya Allah. Doa sama Allah, munajat kepada Allah. Jadikanlah diri kita ini merasa hina, merasa zalim, merasa orang yang gak baik, orang yang kurang. Nanti insya Allah kamu akan menjadi orang yang baik, kita semua menjadi orang yang baik, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita hamba berarti bukan hamba yang sombong, bukan hamba yang takabur, bukan hamba yang penuh dengan satu kebanggaan dirinya, dia hebat, dia surga dan lain sebagainya. Tidak, kita ini hamba yang kurang daripada ibadahnya, kurang segala-galanya, hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Dan berharap Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, amin. Allah lindungi keluarga kita, dan semua yang nonton Islam itu indah, Allah jaga dan Allah lindungi daripada godaan syaitan yang terkutuk, sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi salah satu solusinya ya, salah satu bukannya ini solusi, tapi salah satu solusinya memang banyak ya. Tadi salah satunya adalah berteman dengan orang-orang baik, dan juga kalau bisa datang ke taklim, gak usah susah-susah deh, tiap pagi jam 5 di Trans TV. Islam itu indah. Saya setuju banget sama Habib. Berarti ketika kita berteman dengan orang-orang baik itu justru godaan kebaikan ya. Ya betul. Iya. Ya halo, ya Kadir. Kenapa? Hah? Apaan Dir? Hah? Yang beneran? Masa? Wah gawat nih. Ya udah tenang situ deh. Kenapa kamu nelfon begitu lagi? Ini teman saya nih, Kadir nih, Ustadz barusan nelfon. Dia bilang anaknya itu suka lalai sholat. Padahal dia itu tegas banget kalau nyuruh anaknya sholat. Anaknya suka pura-pura lah, gelar sejadah doang lah, basahin muka doang, tidur lagi lah kalau sholat subuh. Tunggu. Saya tadi lihat-lihat pertanyaan jamaah. Hah? Kok bisa sama ya? Masa?
Sama banget. Kok bisa sih? Jangan-jangan Kadir juga yang Saya nggak tahu, saya belum lihat kan. Oh ya udah deh, nanti gini aja ya. kita bahas aja. Sekarang. Nanti aja deh. Oh nanti aja. Ya, Yang- setelah yang satu ini, Oh, jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas pertanyaan tadi dari temannya Mas Fadil, temannya Kadir. Sekaligus bersamaan dengan yang ada pertanyaan sini. Oh, iya, sekaligus benar. kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kita Ini si Kadir ini. Kita lihat, kita lihat. Kadir.